Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Septirtiani C dengan NIM C0 dan 0220005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi teknik presentasi, alat dan media, presentasi, metode, presentasi, persiapan presentasi. Pengertian presentasi. Presentasi adalah salah satu bentuk kegiatan berbicara di depan umum. Presentasi akan menjadi kebanggaan apabila penyaji berhasil menyampaikan buah pikiran atau materinya dengan baik dan diterima oleh peserta dengan baik dan berkesan. Persiapan presentasi yang efektif. Yang pertama, menyiapkan materi presentasi. A. Menyiapkan bahan presentasi dengan mempertimbangkan waktu yang disediakan dan melihat sasaran yang dituju dalam presentasi. B. Membuat sketsa atau susunan materi yang akan dipresentasikan agar dalam penyampaian struktur atau sistematis. C. Mulailah presentasi dengan menyampaikan sebuah permasalahan atau cerita yang mengarah pada materi presentasi yang akan disampaikan. Membuka presentasi dengan menyampaikan sebuah permasalahan atau cerita akan lebih mudah diingat oleh audiens. D. Dari topik dan hasil penelitian yang dibuat, sebuah informasi yang paling penting dalam penelitian tersebut kemudian jadi bahan presentasi. Untuk membantu dan memperkuat presentasi bisa dengan menambahkan materi yang sekiranya dibutuhkan. E. Dalam menyiapkan presentasi, semua faktor yang menjadi bagian dalam presentasi tersebut perlu diperhatikan dengan mengikuti alur yang logis dan tetap menjaga fokus kita terhadap materi yang nantinya akan disampaikan. 2. Persiapan sebelum melakukan presentasi. A. Hadir di tempat pelaksanaan lebih awal untuk melakukan persiapan presentasi selanjutnya. B. Melakukan pengecekan alat dan bahan presentasi untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Lakukan latihan di depan beberapa orang untuk mengetahui kesesuaian dengan durasi presentasi dan hal-hal yang mungkin masih memerlukan penyesuaian. C. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan latihan di tempat pelaksanaan, maka penyaji dapat melakukannya sendiri di rumah. D. Dengan melakukan latihan tersebut, keterampilan untuk melakukan presentasi dapat berkembang. Struktur presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. 2. Isi. Bagian ini merupakan inti dari presentasi di mana poin-poin utama disampaikan secara rinci. 3. Kesimpulan. Bagian ini merupakan inti dari presentasi di mana poin-poin utama disampaikan secara rinci. Jenis-jenis presentasi. Pertama, presentasi impromptu. Jenis presentasi dilakukan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. 2. Presentasi naskah. Jenis presentasi dilakukan dengan membaca teks secara lengkap. 3. Presentasi hafalan. Jenis presentasi di mana pembicara menghafal seluruh isi presentasi. 4. Presentasi ekstemporer. Merupakan kombinasi dari presentasi naskah dan hafalan. Mengatasi kegugupan saat presentasi. Pertama, berusaha menghindari adalah tipe pertama dari kegugupan yang biasanya sering terjadi pada kebanyakan orang. 2. Tipe yang berikutnya adalah jenis orang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang berlebihan. 3. Ada pula jenis kegugupan yang hanya muncul sesaat tepat sebelum maju ke depan. 4. Terakhir adalah jenis orang yang menjadi gugup ketika di tengah-tengah presentasi sedang berjalan. Tujuan presentasi. Pertama, menyampaikan informasi. Salah satu tujuan utama presentasi adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada audiens. 2. Meyakinkan audiens. Presentasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pandangan atau tindakan audiens. 3. Mengajarkan keterampilan atau proses. Presentasi instruksional bertujuan untuk mengedukasi audiens tentang cara melakukan sesuatu. 4. Melaporkan hasil atau perkembangan. Dalam konteks bisnis atau akademis, presentasi sering digunakan untuk melaporkan hasil penelitian, proyek, atau kinerja. 5. Menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Presentasi dapat digunakan untuk mengeksplorasi solusi potensial dan membantu audiens dalam pengambilan keputusan. Menyampaikan presentasi yang efektif. Pertama, membuka presentasi. Kedua, cara bertutur. Pesan yang akan disampaikan kepada peserta dalam presentasi sangat mengandalkan penggunaan bahasa, vokal, pengucapan, dan nada. Menurut studi komunikasi, cara menyampaikan pesan memiliki dampak yang lebih berarti daripada sekedar ujaran. 3. Penyampaiannya menarik. 4. Sikap berpresentasi. 5. Mengakhiri presentasi.